Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK, juga SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih di pokok bahasan mengenai metabolisme, di pertemuan kedua mengenai pokok katabolisme. Gitu ya. Nah, di katabolisme yang kedua ini, teman-teman, sudah kita siapkan beberapa soal untuk kita perbincangkan seperti halnya di pertemuan sebelumnya. Ini adalah soal-soal yang memang sering keluar atau banyak keluar di UTBK ataupun di SBMPTN gitu ya, teman-teman. Mohon untuk selalu dipelajari. Kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita lihat di katabolisme pertemuan kedua ini. Oke, kita lihat. Di soal pertama katanya proses glikolisis. Oke, ini glikolisis nih. Dalam respirasi sel akan menghasilkan asam piruvat dan ATP. Betul atau salah? Oke, di pertemuan pertama kita sudah bahas glikolisis ya. Sebab ATP merupakan suatu zat berenergi tinggi yang diperlukan di dalam proses metabolisme. Betul atau salah? Baik, kita akan bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya glikolisis itu dia ada di dua reaksi. Bisa berbicara respirasi aerob, juga bisa berbicara respirasi anaerob. Gitu kan ya? Nah, kalau kita berbicara respirasi aerob, teman-teman, bahwa di dalam proses penguraiannya itu dia menggunakan suatu akseptor yang disebut sebagai rantai di rantai transport elektron itu ada akseptor terakhir yang dipakai dalam hal ini adalah oksigen. Makanya disebut sebagai respirasi aerob, gitu ya. Nah, di dalam reaksinya secara utuh di dalam katabolisme glukosa, teman-teman, ketika C6H12O6 direaksikan dengan menggunakan oksigen, maka dia akan menghasilkan 6 air, dia akan menghasilkan 6 CO2, dan dia selanjutnya akan menghasilkan 38 ATP. Teman-teman, ini adalah reaksi singkatnya. Nah, di dalam respirasi aerob itu kan memiliki 4 reaksi, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, juga ada transport elektron, gitu ya. Namun reaksi singkatnya seperti ini. Nah, ketika kita berbicaranya respirasi aerob yang tadi saya sebutkan memiliki 4 tahap ini, khusus di dalam glikolisis, teman-teman, bahwa dia perannya mengubah satu molekul glukosa yang tujuan akhirnya dia menghasilkan 2 asam piruvat, juga menghasilkan 2 NADH, juga menghasilkan 2 ATP, teman-teman. Gitu ya. Tempat terjadinya di mana? Tempat terjadinya itu di sitoplasma. Reaksinya seperti apa? Reaksinya teman-teman bisa lihat, gitu ya. Jadi ketika glukosa dipecah di sitoplasma melalui reaksi yang pertama yaitu glikolisis, teman-teman, bahwa glukosa dia akan dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, menjadi fruktosa 6 fosfat, menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Nah, tahapan dari glukosa sampai tahapan menuju ke fruktosa 1,6 bifosfat ini, teman-teman, dia adalah tahapan di mana reaksinya membutuhkan ATP. Gitu ya. Berapa ATP yang dibutuhkan? Dari glukosa ke glukosa 6 fosfat dibutuhkan 1. Dari fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat dibutuhkan 1. Jadi total reaksi glikolisis dalam reaksi awalnya membutuhkan 2 ATP ngutang, teman-teman. Namun demikian, setelah fruktosa 1,6 bifosfat ini dipecah, yang pada akhirnya akan membentuk 2 asam piruvat ini, teman-teman, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Hasil akhirnya itu dia akan menghasilkan 4 molekul ATP. Mana Pak? Ini direaksi di sini nih. Ini dia ATP dihasilkan, ATP dihasilkan. Sebanyak berapa? 2. Yang kedua, di sini tahap akhir fosfoenol piruvat ketika dia dirubah menjadi asam piruvat. Ini juga 1, ini juga 1. Nah, jadi total ada 4 ATP yang dihasilkan. Namun secara bersihnya, teman-teman, dikarenakan glikolisis reaksi pertamanya ngutang, maka dari 4 itu dibayarkan 2 untuk ngutang. Berarti bersihnya glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP dengan reaksi seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah
Oke, dua-dua pernyataannya betul namun tidak saling menghubungkan. Proses glikolisis dalam respirasi sel akan menghasilkan asam piruvat dan ATP. Betul, ini asam piruvat dan ATP. ATP merupakan suatu zat berenergi tinggi yang diperlukan di dalam metabolisme. Gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, berenergi tinggi. Nah, ini dia. Ini soal nomor berapa ini? Soal nomor pertama. Gitu ya, berkenaan dengan reaksi glikolisis. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Di soal yang kedua pada pertemuan metabolisme ini, teman-teman, kita akan lihat katanya Saccharomyces cerevisiae katanya merupakan, ini salah nulis nih ya, cerevisiae-nya. Merupakan salah satu mikroorganisme yang dapat melakukan proses fermentasi. Jenis fermentasi dan zat yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut adalah apa? Oke, kita akan bahas ya fermentasi. Nah, berbicaranya Saccharomyces, teman-teman, dia itu merupakan jamur gitu ya, mikroorganisme yang nantinya dia mampu melakukan suatu proses yang disebut sebagai fermentasi. Fermentasinya fermentasi apa? Fermentasi dalam hal ini fermentasi alkohol. Berarti Saccharomyces berperan di dalam proses respirasi anaerob. Gitu ya. Oke, sip. Nah, fermentasi alkohol dia menggunakan bahan bakunya itu yaitu dari proses glikolisis. Glukosa dipecah menjadi asam piruvat. Nah, asam piruvat hasil dari glikolisis inilah yang akan menghasilkan etanol, juga menghasilkan CO2, juga menghasilkan ATP di dalam reaksi fermentasinya. Gitu ya. Nah, persamaan reaksinya itu seperti ini, teman-teman. Reaksinya pada fermentasi atau respirasi anaerob itu hanya menggunakan satu proses yang disebut sebagai glikolisis. Tempat terjadinya di sitoplasma. Dikarenakan glukosa yang dipecah melewati sistem glikolisis ini, maka hasilnya adalah 2 asam piruvat, 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, jika asam piruvat tidak terpapar dengan oksigen, maka asam piruvat ini dia akan melepaskan karbon yang nantinya akan membentuk senyawa antara di dalam proses fermentasi alkohol. Apa? Yaitu asetaldehid. Gitu ya. Nah, senyawa antara ini teman-teman dia akan mengkonsumsi hidrogen dari NADH yang nantinya akan berubah molekulnya membentuk etanol. NADH yang kehilangan hidrogennya dia akan membentuk NAD+, gitu ya. Jadi hasilnya 2 etanol, 2 CO2, 2 NAD+, dan 2 ATP. Gitu ya, di fermentasi alkohol ini. Jadi jawabannya adalah fermentasi alkohol dihasilkan etanol, CO2, dan ATP. Gitu ya, B. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Ini. Di soal yang ketiga ini, teman-teman, katanya pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses apa? Oke, oksigen ini teman-teman perlu diketahui bahwa perannya adalah sebagai akseptor pengikat hidrogen. Di mana tempat terjadinya? Nah, akan kita bahas, gitu ya. Nah, berbicaranya respirasi aerob sesuai yang diminta di soal, dia merupakan reaksi di mana proses pemecahan dengan menggunakan oksigen, gitu ya, yang nantinya juga dia akan melepaskan karbon dioksida, gitu ya. Nah, oksigen dia peran utamanya di dalam proses rantai respirasi aerob ini, dia akan dipakai di dalam reaksi yang terakhir yaitu reaksi transport elektron yang berperan sebagai akseptor, gitu ya. Nah, penangkap siapa? Nanti akan kita bahas bahwa oksigen tersebut akan bereaksi dengan hidrogen yang lepas dari NADH dan FADH di dalam serangkaian reaksi kemiosmotik membentuk H2O, gitu ya. Oke. Nah, H+ juga dia akan memacu pembentukan ATP. Jadi kemiosmotik itu teman-teman memanfaatkan perbedaan konsentrasi hidrogen yang telah lepas di NADH dan FADH yang dimanfaatkan perbedaan konsentrasinya itu untuk membentukan ATP. Maka prosesnya tadi sudah saya sebutkan namanya adalah chemiosmosis, gitu ya. Oke, sip. Nah, ini dia serangkaiannya seperti halnya di pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa NADH dari glikolisis, NADH dari
DOSK, dia akan masuk ke rantai transfer elektron. NADH melepaskan hidrogennya, maka dia jadi NAD+. FADH melepaskan hidrogennya, maka dia jadi FAD+ dan hidrogen. Hidrogen yang sudah yang berkumpul banyak di matriks ini mengakibatkan terjadi perbedaan konsentrasi. Nah, ini chemiosmotik bermulai memanfaatkan perbedaan konsentrasi hidrogen ini untuk membentuk ATP. Hidrogen yang dari matriks ini dia terlalu tinggi hidrogennya, maka dia akan bergerak ke konsentrasi yang rendah. Di mana? Di sini, di intermembran space, gitu ya. Oke, dia akan keluar lewat protein integral, akibatnya hidrogennya keluar. Selain itu, elektron yang dilepaskan dari NADH ini, dia akan masuk ke rantai transport elektron melalui protein-protein, gitu ya. Oke, di dalam krista. Makanya disebut rantai transfer elektron. Elektronnya ditransferkan. Nah, hidrogen yang ada di intermembran space ini, teman-teman, selanjutnya konsentrasinya makin banyak, sedangkan di matriks jadi berkurang. Berarti terjadi fungsi yang kebalikan. Sekarang hidrogen yang dari luar, dia akan masuk ke dalam lewat suatu protein integral baru yang di dalamnya mengandung ATP sintase. Akibatnya apa? Hidrogen yang masuk ini dia akan memicu gitu ya, penggabungan antara ADP dan P membentuk ATP. Lalu hidrogennya kemana? Dia akan diikat oleh oksigen, oleh akseptor terakhir di rantai transfer elektron untuk membentuk H2O. Gitu ya, ATP-nya terbentuk. Nah, seperti ini dia rantai transfer elektronnya. Jadi elektron yang bergerak-bergeraknya itu juga dia membantu di dalam reaksi penggabungan hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah di sistem transfer elektron oksigen itu berperan. Gitu ya. Oke, baik. Soal yang selanjutnya kita akan lihat yang ini teman-teman, yang keempat berarti ya. Di soal yang keempat ini katanya proses fermentasi alkohol maupun asam laktat akan membentuk CO2. Nah, perlu diketahui sama teman-teman bahwa alkohol dengan fermentasi asam laktat itu dua-duanya respirasi anaerob ya. Namun apakah dua-duanya menghasilkan CO2? Oke, kita bahas nanti. Fermentasi alkohol maupun asam laktat termasuk ke dalam katabolisme. Respirasi aerob, respirasi anaerob itu dia katabolisme. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, fermentasi alkohol, teman-teman, dengan fermentasi asam laktat tadi saya sebutkan bahwa termasuk ke dalam respirasi anaerob, di mana reaksinya itu dia tidak membutuhkan oksigen sebagai akseptor, gitu ya. Nah, reaksi fermentasi alkohol dialah yang menghasilkan CO2, sedangkan pada fermentasi asam laktat dia tidak pernah menghasilkan karbon dioksida. Itu konsepnya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari reaksinya betul tidak bahwa asam laktat tidak menghasilkan CO2. Ini dia teman-teman ya. Nah, asam laktat dengan fermentasi alkohol ini dua-duanya sama fermentasi, teman-teman. Fermentasi ingat terjadi di sitoplasma dan hanya menggunakan satu reaksi, yaitu glikolisis. Berarti sama gitu ya. Hasil akhirnya adalah 2 asam piruvat. 2 NADH, 2 ATP gitu ya, itu hasil dari glikolisis sama. Nah, namun ketika asam piruvat tidak terpapar oksigen baik di fermentasi asam laktat, baik di fermentasi alkohol, maka keduanya dia akan berubah menjadi senyawa antara. Nah, kalau asam piruvat dia senyawa antaranya di sini dia akan berubah menjadi fosfoenol piruvat. Di sini tidak dituliskan, teman-teman, ingat-ingat ya. Senyawa antaranya adalah pada asam laktat ini fosfoenol piruvat. Gitu ya. Selanjutnya fosfoenol piruvat akan mengkonsumsi hidrogen dari NADH membentuk asam laktat. CO2 tidak dihasilkan. Namun asam piruvat yang tidak terpapar oksigen di alkohol dia akan melepaskan karbon dalam bentuk CO2 yang akan membentuk senyawa antaranya adalah asetaldehid. Ingat ya, kalau di asam laktat fosfoenol piruvat, senyawa antaranya, kalau di fermentasi alkohol adalah asetaldehid. Asetaldehid yang terbentuk dia mengkonsumsi hidrogen dari NADH, dia akan berubah menjadi etanol. Gitu ya, itu bedanya. Jadi jelas CO2 hanya dihasilkan dari fermentasi alkohol saja. Gitu ya. Namun ATP yang dihasilkan sama, 2 ATP. Tempatnya sama di sitoplasma. Asam laktat terjadi misalkan di otot gitu ya, fermentasi alkohol tadi sudah dicontohkan
ada dilakukan oleh mikroorganisme, salah satunya adalah Saccharomyces jamur misalkan ya. Oke, baik. Maka jawabannya adalah pernyataan yang kedua saja yang betul. Berarti ini jawabannya D. Dodol ya, pernyataan pertamanya salah. Oke, baik. Baik, soal selanjutnya kita akan lihat ini hadiah nih. Hadiahnya apa nih? Ini dia. Di soal selanjutnya katanya pernyataan berikut yang benar. Berarti kita cari yang benar ya dalam proses fermentasi. Mana yang benar dalam proses fermentasi? Oke, kita bahas tuntas lah. Nah, berbicaranya fermentasi dikarenakan dia masuk ke dalam reaksi katabolisme di mana respirasinya adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, gitu kan ya. Sebagai akseptornya tentu, maka fermentasi ini dia hanya melalui satu tahap saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman, telah hadir pakar biologi memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Pakar biologi menyediakan les atau privat online dengan menggunakan Zoom teman-teman hanya 100.000 per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya. Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini? Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini. Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya. Segera hubungi 087865261205. Terima kasih. Yaitu tahapannya glikolisis saja. Ingat-ingat. Lalu tahapan glikolisis nanti akhirnya kalau sudah sampai jadi fermentasi laktat ataupun etanol dihasilkan apa? Dia dua-duanya sama menghasilkan 2 ATP. Gitu ya. Tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Oke, nah akseptor elektron pada fermentasi alkohol teman-teman dia senyawa antaranya itu adalah asetaldehid. Jadi tidak menggunakan oksigen. Sedangkan pada asam laktat senyawa antaranya itu teman-teman ini adalah fosfoenol pirupat teman-teman dari pengubahan asam pirupat menjadi senyawa fosfoenol pirupat. Gitu ya. Nah, hasil dari proses fermentasi adalah zat organik sama gitu ya. Kalau fermentasi alkohol jelas menghasilkan etanol, kalau fermentasi asam laktat ya menghasilkan asam laktat. Dua-duanya sama terjadi dalam hal suatu tempat yang disebut sebagai sitoplasma. Gitu ya konsepnya. Nah, ini dia perbedaannya teman-teman. Nah, perbedaan misalkan organisme nih fermentasi alkohol tadi disebutkan salah satu contohnya adalah Saccharomyces gitu ya. Sedangkan fermentasi asam laktat selain di otot, dia bisa juga dilakukan oleh Lactobacillus, juga bisa gitu ya oleh bakteri. Terus hasilnya kalau di fermentasi alkohol jelas ada etanol, ATP, CO2 yang masing-masing jumlahnya 2. Sedangkan pada laktat sama 2 dihasilkan, asam laktat dan ATP, namun CO2-nya nggak ada. Ini yang jadi perhatian. CO2-nya tidak ada asam laktat itu ya. Oke, penerima elektron. Nah, kalau di fermentasi alkohol dia asetaldehid sebagai senyawa antaranya. Kalau di fermentasi asam laktat, teman-teman boleh menyebutkan asam pirupat atau yang lebih spesifik lagi adalah senyawa antaranya fosfoenol pirupat. Gitu ya. Oke, sip. Terus pemanfaatannya, misalkan ini dalam pembuatan roti, minuman, alkohol, tape. Sedangkan kalau fermentasi asam laktat bisa kita lihat saat pembuatan yogurt ataupun keju. Gitu. Jadi teman-teman jawabannya adalah fermentasi yang benar yang 1, 2, 3. Sedangkan nomor 4 salah. Kenapa? Tidak menghasilkan NADH. NADH mah di respirasi aerob. Gitu ya. Oke, sip. Ini dia jawabannya. Jadi 1, 2, 3 itu jawabannya berarti A ya. Oke. Ini yang hadiah ya. Kita masuk ke yang apa nih? Pemancar gitu. Penguat sinyal atau pemancar ya. Kita akan lihat. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan proses respirasi aerob. Oke, jadi fermentasi di mana perombakannya dia menggunakan akseptor berupa oksigen ya. Oke. Nah, respirasi aerob ini teman-teman dia sama dengan anaerob, dia masuk ke proses katabolisme di mana bedanya ini. Kalau respirasi aerob itu dia membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron di dalam proses pembentukan ATP. Gitu ya. Oke.
Nah, ciri-cirinya apa? Satu, berarti dia membutuhkan akseptor berupa oksigen. Yang selanjutnya, tempat terjadinya itu kalau berbicara respirasi aerob gitu ya. Nah, selain di sitoplasma ada tambahannya juga, ada di matriks mitokondria, juga di krista. Artinya juga terjadi di mitokondria selain di sitoplasma. Kalau fermentasi kan cuma sitoplasma ya. Oke, nah yang ketiga terdiri dari 4 tahap penting. Ada glikolisis, ada DO, ada SK, ada TE atau transport elektron. Gitu ya. Nah, transport ini hasil respirasi aerob, nanti di dalamnya dia menghasilkan karbon dioksida, ada juga air gitu ya. Nah, karbon dioksida di mana dihasilkannya? Di DO dan di SK. Air di mana dihasilkannya? Di rantai transport elektron. ATP di mana dihasilkannya? Di glikolisis, di siklus Krebs, di transport elektron. DO tidak menghasilkan ATP secara langsung. Dia hanya menghasilkan produk NADH yang nantinya akan dipecah oleh transport elektron menghasilkan ATP. Gitu ya. Nah, berlangsung di mana? Respirasi aerob itu bisa dilakukan oleh sel eukariot ataupun yang sel prokariot. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia hasil akhirnya teman-teman beserta tempatnya. Teman-teman bisa perhatikan ini merupakan glikolisis, ini dia hasil dari DO, ini dia hasil dari siklus Krebs, dan ini dia hasil dari transport elektron dari satu molekul glukosa. Gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Artinya pernyataan yang berikut yang berkaitan dengan proses respirasi aerob, jawabannya adalah yang pertama dan nomor 3. Gitu ya. Menggunakan oksigen, betul. Proses pemecahan substrat masuk ke siklus Krebs, ada siklus Krebsnya ini. Gitu ya. Sedangkan nomor 2 hasil diperoleh asam laktat, yaitu fermentasi, itu masalah. Proses yang berlangsung dalam sel prokariotik, juga sel eukariotik ini juga teman-teman bisa kita betulkan gitu ya, bisa terjadi di prokariotik ataupun sel eukariotik. Namun kalau kita jawab misalkan 1, 3, 4 nggak ada jawabannya, 3, 4 nggak ada jawabannya. Artinya ini bisa kemungkinan soal mungkin di direvisi mungkin ya, sebab orang menjawab 4 saja juga betul bisa gitu ya, atau orang menjawab 1, 3 juga bisa gitu ya. Nah, tadi teman-teman mangga ini soal ini memang dia ada di SNMPTN tahun 2009 nih gitu ya. Jadi tahun 2009 keluarnya seperti ini. Ini rancu. Tapi konsepnya teman-teman ngerti aja gitu ya. Yang penting teman-teman bisa ngerti. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal nomor berapa? Nomor tadi ini apa? Hadiah atau apa? Bukan ya? Oke. Oh, pemancar ya. Kita masuk ke soal yang ini nih, gambar ini ada orang. Oke, soal selanjutnya urutan pembentukan ATP pada proses respirasi aerob katanya yang benar. Mana yang benar urutannya sudah disebutkan ya. Tadi urutannya sudah yang kita ketahui. Bahwa urutannya teman-teman, proses yang pertamanya adalah glikolisis terjadinya di sitoplasma. Tadi kan ya dihasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, juga dihasilkan 2 NADH, 2 asam piruvat, 2 ATP. Terus ini adalah dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil-CoA 2, menghasilkan 2 CO2, menghasilkan 2 NADH. Selanjutnya masuk ke siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH, dan 2 ATP. Nah, selanjutnya NADH dan FADH dari ketiga reaksi ini masuk ke dalam rantai transport elektron melalui proses kemiosmosis yang nantinya menghasilkan 30, ada yang 32 ATP, ada juga yang menyebutkan 34. Nanti kita di kesempatan lain saya akan bahas, atau teman-teman bisa lihat pembahasan saya kenapa bisa menghasilkan 32 ATP, kenapa bisa menghasilkan 34 ATP di rantai transport elektron di pokok bahasan metabolisme ya. Ada di materi saya, silakan sudah saya bahas tuntas di kenapa menghasilkan 32 ataupun 34 gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia kesimpulannya hasilnya teman-teman dengan urutan glikolisis, DO, SK, dan rantai transport elektron. Maka jawaban di soal yang ini adalah yang C. Gitu ya. Oke, gampang ini mah. Selanjutnya ini tadi gambar orang, kita masuk ke gambar tas. Kita akan lihat gambar tas tentang apa. Reaksi di bawah ini yang menggunakan dan menghasilkan. Nah, digunakan dan menghasilkan ATP atau energi berupa ATP gitu ya. Tadi sudah di pertemuan pertama ini sempat kita bahas. Nggak apa-apa, kita bahas lagi ya.
Nah, reaksi di dalam metabolisme, teman-teman, yang tepatnya dia menggunakan dan menggunakan itu di reaksi awal dia menggunakan ATP, tapi reaksi akhirnya dia menghasilkan juga ATP. Siapa reaksinya? Yaitu reaksi pertama di dalam proses pemecahan glukosa, namanya glikolisis, gitu ya. Oke, nah penggunaan energi atau ATP pada glikolisis itu, teman-teman mohon perhatikan, ini nih penggunaannya suka ditanyakan, jadi lebih spesifik lagi saya ungkap di sini. Jadi ketika yang pertama saat pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu dia diperlukan 1 ATP, gitu ya, dibutuhkan tuh. Jadi digunakan. Nah, yang kedua pada reaksi fruktosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini juga menggunakan 1 ATP. Jadi total penggunaan ATP di dalam glikolisis itu 2. Sedangkan penghasilannya teman-teman itu dihasilkan pada reaksi yang ini. Dia menghasilkannya itu utuhnya itu 4 ATP penghasilan energi di dalam glikolisis itu. Nah, reaksinya yang mana? Nah, ini dia pengubahan saat 1,3 bifosfogliserat dirubah menjadi 3 fosfogliserat, dia menghasilkan 2 ATP. Yang kedua, pengubahan fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat, dia juga menghasilkan 2 ATP. Totalnya, nah yang ini adalah reaksi penghasilan ATP, ada 4. Yang di atas adalah reaksi penggunaan ATP. Jadi reaksi awalnya itu menggunakan 2 ATP, reaksi akhirnya dia menghasilkan 4 ATP. Dikarenakan ngutang menggunakan di awal, maka harus dibayar. 2 ATP dibayarkan dari 4. Jadi bersihnya glikolisis itu menghasilkan 2 ATP. Nah, jadi glikolisis menggunakan dan menghasilkan energi, gitu ya, dalam bentuk ATP, gitu. Jadi jawabannya adalah glikolisis. Oke, sip, baik. Selanjutnya kita masuk ke ini nih, tab. Oke. Ini soalnya tentang apa? Kita lihat katanya dalam glikolisis terdapat 2 reaksi. Oke, di dalam glikolisis nih ya terdapat 2 reaksi yang bersifat endergonik. Ya, pada tahapan perubahan pasangan senyawa apa. Nah, ini yang saya tadi katakan, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu ketika penggunaan ATP di reaksi apa dengan apa. Di penghasilan ATP antara reaksi apa dengan apa. Sudah sebutkan di soal sebelumnya ya. Ingat-ingat tuh. Oke, kita akan bahas. Nah, berbicaranya glikolisis, teman-teman, dikarenakan dia memecah substratnya berupa gula atau glukosa, yang hasil akhirnya asam piruvat, jumlahnya 2 ATP, jumlahnya 2 NADH, jumlahnya 2 yang tempatnya di sitoplasma, gitu kan ya. Nah, selain menghasilkan ATP, teman-teman, di dalam proses glikolisis di soal sebelumnya juga dia disebutkan bahwa dia membutuhkan ATP. Berapa jumlah ATP yang dibutuhkan? 2. Berapa hasil ATP keseluruhannya? 4. Sudah dibahas kan ya di soal sebelumnya. Nah, untuk melakukan reaksi endergonik ini, teman-teman, reaksi endergonik itu adalah reaksi di mana dia harus membutuhkan ATP di dalam proses pengubahannya. Itu dia endergonik, gitu ya. Sedangkan kalau reaksi penghasilan ATP, dikeluarkan ATP, gitu ya, itu adalah eksergonik. Ingat-ingat itu ya, sama teman-teman. Nah, saat kapan? Saat pembentukan sudah disebutkan glukosa 6-fosfat, teman-teman, di glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, gitu kan ya. Nah, juga nanti di pembentukan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi ada 2, glukosa ke glukosa 6-fosfat, terus fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat. Itu dia reaksi-reaksi endergonik. Nah, yang ini ya, glukosa ke glukosa 6-fosfat, endergonik membutuhkan 1 ATP, fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat juga endergonik, dia membutuhkan 1 ATP. Total 2 ATP. Gitu ya. Jadi jawabannya eksergoniknya mana? Nah, ini eksergoniknya, dihasilkan ATP, dihasilkan ATP, dihasilkan ATP. Itu eksergoniknya ya. Ingat-ingat teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah glukosa ke glukosa 6, fruktosa 6 ke fruktosa 1,6. Gitu, jawabannya adalah yang B. Gitu ya, gampang. Oke, baik, itu pertemuan yang kedua, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kaji terus, teman-teman, berbicara katabolisme di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Silakan bisa teman-teman kaji juga di pertemuan pertama. Gabungkan konsepnya dengan pertemuan kedua ini. Tunggu 1 pertemuan lagi di katabolisme pertemuan ketiga. Jadi lengkap, komplit,
mengenai pembahasan katabolisme yang sering keluar di UTBK ataupun di SBMPTN. Gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.